Eh. Dua dari Petrus Albertus van der Para sebagai gubernur jenderal yang paling lama memimpin. Tetapi awas, hati-hati, waspada. Penggunaan kata istri kedua itu tidak mengacu kepada dia adalah gundik, dia adalah istri simpanan. Wah, ini sesat, luar biasa sesat. Jadi Petrus Albertus van der Para itu mengawini Johanna Beck itu setelah ditinggal istrinya. Sebelumnya dia memimpin kantor company di Ceylon, di Sri Lanka. Di sana dia kehilangan istri dan kemudian dia ditugaskan di Batavia dan kemudian mengawini baru Adriana Johanna Beck. Jadi istri kedua di sini konsepnya bukan selir, bukan gundik, bukan apalagi istri simpanan. Jadi dia istri yang sah. Bahkan kalau kita baca bukunya Gelman Tyler misalnya, The Social World of Batavia, itu menjelaskan dengan sangat gamblang tempat dari Adriana Beck ini. Dia itu disebut sebagai ratu dari gubernur jenderal, nyonya gubernur jenderal, dengan terang-terangan disebutkan dalam ulang tahun dan acara-acara besar perjamuan dari gubernur jenderal, dia selalu tampil dan menjadi nyonya yang paling anggun di istananya dia yang sangat mewah di Weltevreden yang dia beli dari rumahnya gubernur jenderal Jacob Mosel. Jadi keliru juga kalau misalnya dibilang dia itu disimpan, disembunyikan karena ada istri kedua di rumahnya di Cimanggis. Bukan. Tren pada masa itu adalah orang kapok tinggal di dalam kota benteng Batavia karena ada bencana ekologi, kota semakin padat, rusak ekosistemnya, dan penyakit-penyakit aneh mulai muncul, remiterendero korsten, demam maut mati mendadak. Jadi cuma ada dua pilihan, hidup atau pindah. Ya kita harus pilih, dan kita harus milih, kita harus pindah untuk hidup. Nah, maka dilakukanlah pindahan besar-besaran ke selatan Jakarta. Bahkan sebelum Gubernur Jenderal van der Para, von Inhofe itu udah lebih dulu, tahun 1640-an pindah. Karena tahun 1730 tuh udah mulai nggak sehat sebenarnya Batavia itu. Dan mereka akhirnya pindah dan mendirikan rumah-rumah yang sekaligus bukan hanya untuk cari selamat dari bahaya kerusakan ekologi di kota Batavia, juga untuk memamerkan kemewahan. Tapi dari sisi kepamer kemewahan ini justru yang beruntung kita. Jadi kita mendapatkan warisan heritage, sebuah arsitektural bangunan yang sangat indah karena dia merupakan gambaran awal dari yang kita sebut perkawinan antara konsep arsitektur Eropa, neoklasisisme Louis XIV, Louis XIV atau Louis XV itu dengan tradisi tropis. Bahkan kalau kita lihat rumah dari Gubernur Jenderal van der Para yang di Cimanggis itu, Adriana Beck, kalau saya orang Betawi misalnya gitu, saya ngerasa langsung lihat rumah Betawi kalau lihat atapnya. Saya atapnya udah roboh. Kalau kita lihat foto-fotonya, kita akan lihat konsep atapnya itu menjelaskan bahwa itu konsep asal usul dari rumah konsep atap joglo dari rumah Betawi. Jadi orang Betawi juga harus merasa punya karena rumah itu memang walaupun secara administratif bukan di wilayah administrasi DKI Jakarta tapi di Depok, tapi kebudayaan Betawi itu meliput secara peta kulturalnya, geografi kulturalnya ya sampai ke Gunung Putri. Jadi rumah ini menurut saya menyangkut banyak layer kepemilikan. Ada Betawi, ada orang Depok, ada orang Jakarta, dan buat orang Jawa terutama yang ingin tahu, ingin studi tentang asal usul prototipe dari kota modern 50 tahun sebelum munculnya kota-kota modern setelah Daendels menstandarisasi jalanan dan kemudian disebut sebagai Rute Posway, jalan raya pos, dan kemudian muncul kota-kota di sepanjang jalan raya pos. Rumah Cimanggis itu sudah mulai 50 tahun sebelumnya. Rumah Cimanggis, kemudian rumah von Inhofe di Bogor. Jadi ini menjelaskan
Ini kepemilikan nasional harus berkepentingan. Tapi kan ironinya kita tidak dengar suara nasional. Yang kita dengar justru kita dibentak-bentak di tingkat nasional, dimaki-maki, dikatakan yang macam-macam oleh Pak Wakil Presiden, oleh jubirnya. Kita dikatakan kenapa belain situs Cimanggis baru sekarang. Mereka lupa kita udah mulai itu sejak tahun 2010. Kami yang mendaftarkan Komunitas Sejarah Depok itu rumah Cimanggis ke BPCB di Serang, bukan pemerintah kota Depok. Terkait bangunannya sendiri sebenarnya